Kita bersyukur bahwa ada seorang pribadi yang mau memperhatikan kehidupan kita, mau mati buat kita, dia lahir untuk mati, dia memberikan kehidupannya, dia nggak egois. Karena itulah kita bisa sampai detik ini, hari ini merayakan Natal. Kalau tidak ada kasih Allah yang dia berikan buat hidup kita, kita nggak pernah bisa ada seperti hari ini kita ada. Ketika Bapa di surga, Allah mengetahui bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Dia tidak memilih untuk meninggalkan kita. Dia nggak memilih untuk meninggalkan Adam, Hawa, dan keturunannya. Dia bisa ciptakan ciptaan lain, mungkin yang jauh lebih baik dari kita. Dia bisa ciptakan planet lain. Dia bisa tinggalkan kita. Tetapi waktu dia mengetahui bahwa manusia jatuh dalam dosa, dia memilih untuk menanggung bersama akibat dari dosa itu. Dan setelah dia cari apa yang terbaik yang dia miliki, ternyata bukan fasilitas yang terbaik yang ada di sorga, bukan emas, bukan permata, bukan malaikat, tetapi anaknya sendiri yang dia berikan untuk lahir ke dunia ini, untuk menerangi hati kita, untuk menerangi dunia, untuk menerangi kegelapan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika dia datang, pribadinya diberikan untuk kita. Dan kita yang percaya dan mau menerima dia, menerima terang yang sejati itu. Kalau ada area di hidup kita di mana kita merasa bahwa ada kegelapan dalam hidup kita, entah itu soal kepribadian kita, entah soal keluarga kita, apa yang sedang kita rasakan, yang kita pikirkan, ada kegelapan dalam hidup kita. Ini bukan salahnya si gelap, tetapi ini salah kita ketika kita tidak mengundang sang terang itu. Kalau kita masuk di sebuah ruangan dan ruangan itu gelap, bukan salah gelapnya, tetapi karena tidak ada terang di sana. Kalau saya kehilangan kunci di ruangan yang gelap, kalau ruangan ini gelap dan saya mau cari kunci saya yang hilang, hal pertama yang saya lakukan bukan mencari kuncinya, tetapi menyalakan lampunya. Setelah terang itu datang, maka saya bisa mencari apa yang hilang dari hidup saya. Kalau ada hidup kita dan kita merasa itu kegelapan dalam hidup kita, ada sesuatu yang menekan kehidupan kita, mungkin seperti Agus, secara kesehatan, secara pertemanan, dia ditekan, dia dibully, atau apapun yang kita rasakan, kita perlu datang kepada terang itu. Maka ketika ada kegelapan, saat Allah merenovasi bumi, maka dia berfirman, jadilah terang, let there be light, lalu terang itu jadi. Dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika itu bumi dalam keadaan gelap, emptiness, darkness, kegelapan, kekosongan meliputi bumi. Dan roh Allah bergerak dan yang pertama dia kerjakan adalah let there be light. Biar terang itu ada. Saat ada kegelapan, saat ada kekacauan, maka hal pertama yang Allah lakukan adalah menjadikan terang. Bukan berarti terang itu tidak ada. Kalau kita baca di kitab Kejadian, maka kita baru mengerti bahwa ada benda penerang di hari yang berikutnya, di hari yang keempat. Tetapi di saat yang pertama, jadilah terang. Allah melebihi benda penerang. Dia adalah sumber terang itu. Maka dia berkata, jadilah terang, let there be light. Kalau ada kegelapan dalam hidup kita, jangan langsung kita urusi kegelapan itu. Datanglah ke sumber terang itu. Kalau kita kehilangan barang di tempat yang gelap, jangan cari barangnya. Karena kita nggak kelihatan. Dan kita nggak ngerti di mana letak posisinya.
Tetapi nyalakan dulu lampunya. Kalau kita mau hidup kita terang, atau ada sesuatu yang gelap dalam hidup kita, di hati kita, di pikiran kita, kacau, di keluarga kita, mungkin di sekolah kita, kehidupan pribadi kita, hubungan kita, maka datanglah kepada sumber terang itu. Maka semuanya akan terlihat. Kita dapatkan Tuhan dan permasalahan kita akan ditolong oleh Tuhan. Kalau kita langsung ingin lari kepada masalah itu, maka kita tidak pernah bisa menemukan sumber terang itu. Dan selalu ada kegelapan. Karena kita tidak mencari terang itu. Tetapi kalau kita datang kepada terang, maka kita akan menemukannya. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. For God who said, let light shine out of darkness. Ada kabar baik buat kita. Justru terang itu keluar out of darkness. Kalau kita berkata sekarang hari ini ada kegelapan dalam hidupku, maka itu kesempatan buat kita supaya Tuhan menerangi kegelapan itu. Let light shine out of darkness. Dia datang ke dunia, dia lahir sehingga kita bisa merayakan Natal. Bukan untuk menikmati kuliner di dunia ini, di bumi ini. Untuk dia menikmati apa yang ada di bumi ini, di dunia ini. Tapi dia datang untuk mencari yang hilang. Dia datang di dunia yang gelap ini, di momen yang tergelap yang pernah ada dalam sejarah manusia, maka sang sumber terang itu datang dan lahir ke dunia. Dan supaya firman ini digenapi, let light shine out of darkness. Kalau kita merasa ada yang gelap dalam hidup kita, ada area di mana sesuatu itu, entah seseorang atau sesuatu itu menekan hidup kita, membuat kita mungkin kehilangan arah, membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati dalam area apapun, kita harus datang kepada Tuhan karena Dia adalah terang. Dan justru di area di mana kita lemah, sama seperti Paulus berkata, saat aku lemah maka aku kuat. Kalau orang dunia akan malu mengakui kelemahannya. Karena dunia selalu mencari pengakuan akan siapa yang terkuat, siapa yang terhebat. Tetapi justru hari ini beritanya adalah, berita Natal itu adalah Yesus datang untuk yang terkecil, untuk yang terhilang, untuk yang paling lemah, untuk yang tergelap. Kalau kamu merasa bahwa hidupmu sekarang tidak ada yang memperhatikan, gak ada yang sayang sama aku, gak ada yang memperhatikan hidupku, tidak ada yang mau mendengarkan aku. Di area yang paling gelap itu, Tuhan mau datang dan menyinari kehidupanmu. Di area tepat, di area yang paling lemah dalam hidup kita, Dia mau menyinarinya. Let light shine out of